Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini gue akan membahas tentang berjuang dari nol. Tapi dari perspektif atau sudut pandang perempuan. Jadi ada yang nanya sama gue, bro gimana caranya kita itu bisa nyari cewek yang mau berjuang dari nol? Semua cewek itu nggak mau berjuang dari nol alias dari bawah. Dan lo juga harus memperbaiki mindset lo ya bro. Dalam artian gini, jadi gini bro, lo tuh harusnya punya mindset yang sebaliknya. Dalam artian gini, karena lo sekarang miskin, karena lo mungkin males, akhirnya lo nyari cewek yang ya udahlah gue nyari cewek yang mau sama gue aja. Itu kan artinya berarti lo itu sebenarnya males. Lo nyari cewek yang mau dari nol karena lo males, karena lo nggak mau upgrade diri. Akhirnya lo itu punya mindset gue akan nyari cewek yang mau menerima gue dari nol. Nah ini menurut gue adalah mindset yang salah. Kenapa lo itu nggak berjuang sekuat tenaga sampai lo itu bisa mencapai potensi atau versi terbaik dari diri lo yang sebenarnya. Sehingga lo bisa milih cewek sesuai dengan keinginan lo. Lo mau cewek yang dari nol pun nggak masalah. Karena apa? Karena lo sudah punya value yang tinggi. Jadi menurut gue bro, jangan jadi pecundang. Lo itu adalah sosok laki-laki. Ngapain lo itu nyari cewek yang istilahnya dari nol? Karena apa? Karena itu menurut gue adalah mindset yang salah. Kalau lo miskin, ya lo harus perbaiki dulu keuangan lo. Sehingga lo itu bisa ngangkat cewek-cewek yang mungkin di bawah. Bukan malah memanfaatkan mereka untuk kepuasan hidup lo sendiri. Jadi mindsetnya itu bukan kita harus nyari cewek yang nerima kita, tapi mindsetnya adalah gimana caranya gue itu bisa punya value yang tinggi, gue bisa dibayar mahal kalau kerja, sehingga gue itu bisa menyelamatkan cewek. Itu mindset yang benar, bukan malah kita nyari cewek yang mau menerima kita apa adanya. Karena kalau kita nyari cewek yang menerima kita apa adanya ya gue yakin karena lo itu males. Karena lo males untuk memperjuangkan kehidupan lo. Jadi istilahnya gini bro, jangan ngajak anak orang lain itu untuk susah juga gitu. Makanya gue pribadi itu sangat menyarankan jangan buru-buru nikah. Buat apa kalian itu buru-buru nikah? Mau ngejar apa gitu loh. Karena kalau kalian mau ngejar ada sebuah anekdot ya gue pengen cepet-cepet nikah biar gue bisa melihat anak gue nanti nikah juga. Menurut gue itu adalah alasan yang sangat konyol gitu. Karena kalau lo nikah di usia berapapun ya, kalau lo sehat, ya lo tetap bisa gitu melihat anak lo besok nikah gitu. Toh juga belum tentu juga umur lo tuh akan panjang kan. Lo mau nikah hari ini, mau nikah muda pun itu tidak menjamin umur lo itu istilahnya panjang. Jadi di Indonesia ini terlalu banyak orang yang menyarankan untuk nikah muda. Itu tuh adalah hal yang konyol gitu loh. Kalau ilmu romansa lo masih rendah, apalagi ilmu nikah gitu loh. Kalau lo nyari cewek aja susah, PDKT susah, ngurus diri sendiri aja susah, ngapain kalian itu memutuskan untuk menikah gitu loh. Jangan mengikuti khalayak umum gitu. Jangan mengikuti komentar-komentar dari orang banyak gitu. Karena itu belum tentu benar gitu loh. Lo juga harus pahami gitu loh, nikah muda itu bukan sebuah ajakan yang bagus gitu. Nikah muda itu juga bukan sebuah sekte, bukan sebuah ajaran yang kalian harus nikah muda. Enggak gitu loh. Lo juga harus pahami bahwa sebenarnya hukum nikah itu sebenarnya sunnah. Lo harus pahami itu. Orang yang wajib nikah itu adalah orang yang pertama, dia tidak bisa menahan nafsu. Yang kedua, dia sudah cukup secara batin dan finansial. Kalau lo nafsu doang tapi belum cukup secara batin, finansial, ilmu juga nggak ada, berarti lo nggak wajib nikah. Lo wajib untuk belajar. Nah itu yang wajib. Jadi lo harus pahami, kalau lo PDKT aja susah, nyari duit juga susah, jangan menikah. Apalagi ya, gue jujur aja, jangan pacaran dulu. Lo cari dulu ilmunya. Gue berkali-kali bilang, lo itu harus nyari yang namanya skill. Lo kalau udah dapat skill ya, lo tuh akan lebih mudah untuk dapetin cewek. Lo akan lebih mudah untuk dapetin pekerjaan. Kalau lo sudah punya ilmu romansa, maka ke belakang itu akan enak gitu loh. Ketika lo sudah terbuka dengan ilmu romansa, misalnya lo menikah dan lo mengalami masalah, lo bisa
curhat ke konsultan, lo bisa cari terapis gitu. Dan ketika terapis itu memberikan misalnya solusi ke lo akan langsung paham solusinya apa. Karena dari awal lo tuh sudah terbuka terhadap ilmu romansa, lo sudah terbuka terhadap ilmu relationship. Tapi kalau lo tiba-tiba nikah, ilmu romansa nggak ada, dasar atau pondasi dari relationship juga nggak ada, lo tuh pasti akan cekcok sama pasangan lo. Banyak sekali ya istilahnya orang-orang yang istilahnya itu marahan di romansa itu bukan karena mereka nggak dewasa, tapi karena mereka nggak tahu ilmunya. Bayangin aja, ilmu sesimpel bahasa cinta itu banyak cowok nggak ngerti gitu. Banyak cowok itu merasa kalau sudah berkorban, sudah kasih duit, sudah ngajakin cewek jalan, itu merasa bahwa gue udah cinta sama istri gue udah cinta sama pasangan gue. Loh, pasangan lo itu punya bahasa cinta yang berbeda. Mungkin lo sudah berkorban, tapi cewek lo mungkin gak ngerasain cinta itu. Karena yang merasakan cinta itu dari pihak perempuan bro, bukan dari pihak kita. Lo mungkin merasa sudah berkorban, tapi pernah gak lo nanya ke cewek lo? Pernah nggak kalian itu nanya ke cewek atau istri kalian? Coba lo nanya gini misalnya, kamu merasa aku sayang nggak sih? Coba lo tanyain ke dia. Coba lo tanya, kamu bahagia nggak sama aku? Apa kurangnya aku? Coba lo tanyakan hal tersebut kepada istri atau pasangan kalian. Coba lo nanya, kamu sebenarnya pengen diperlakukan seperti apa? Kira-kira selama ini aku benar atau salah dalam memperlakukan kamu? Coba lo tanya seperti itu. Ketika kita gentle, lemah lembut, mesra terhadap pasangan kita, maka dia akan balik 100 kali lipat lebih mesra daripada kita. Contoh sederhananya gini, ketika gue pacaran nih sama cewek gue yang sekarang, gue tuh panggil dia beb, gue panggil dia sayang. Dan sejak gue panggil pertama kali itu, dia tuh selalu memanggil gue sayang, dia selalu istilahnya punya kata-kata manis, dia tuh selalu nggak pernah lupa gitu untuk ngucapin selamat pagi, dia jadi lebih mesra. Padahal awalnya nggak seperti itu. Awalnya ketika PDKT ya dingin-dingin aja, tapi sejak pacaran, sejak gue mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat mesra, sampai hari ini dia mesra-mesra terus aja. Kalau dia marah ya gue udah ngajarin dia gimana caranya. Kalau kamu marah sama aku, cara ngomongnya seperti ini. Kita bakal ketemu di sini, kita bakal diskusi di sini. Sehingga pacaran gue tuh lebih sehat gitu. Contoh lain misalnya nih, gue pernah ketika dia makan, gue benerin kerudungnya dia yang mungkin sedang ngelember ke bawah gitulah. Dan sejak saat itu, ketika gue makan, dia tuh selalu benerin rambut gue, bahkan dia selalu nyuapin gue. Jadi apa yang kita lakukan kepada pasangan kita ya, ketika kita mesra, ketika kita lemah lembut, itu akan dibales sama dia 10 kali lipat gitu. Gue cuman benerin kerudungnya dia, itu cuman 1 kali, terus tiba-tiba setiap kali gue makan, gue sering disuapin, sering diambilin, selalu dielus-elus gitu rambut gue dan lain sebagainya. Sebenarnya meluluhkan wanita itu sangat mudah kalau kalian mau menurunkan ego kalian sendiri. Kalau lo pengen cewek itu mesra sama lo, ya lo harus tunjukkan, lo harus mencontohkan kemesraan itu seperti apa, sehingga cewek lo itu tahu dan paham. Karena kalau sampai hari ini cewek lo nggak mesra, sampai hari ini lo itu nggak dapet cinta dari cewek lo atau istri lo, ya lo karena lo kurang mesra, karena lo nggak tahu dan istilahnya nggak mencontohkan kemesraan itu seperti apa. Karena wanita itu sebenarnya butuh dibimbing. Ilustrasinya gini, kalau kita kasih 1 apel kepada cewek, cewek itu akan balik memberikan kita 10 apel, bahkan 100 apel. Kalau lo sampai hari ini kesusahan gitu untuk memikat wanita, ya sebenarnya karena lo kurang mencintai diri lo sendiri. Semua itu berawal dari lo. Kalau lo bisa memperlakukan diri lo dengan baik ya, kalau lo bisa mencintai, menyayangi diri lo dengan baik, maka energi kasih sayang lo itu juga akan diterima sama cewek. Kalau sampai hari ini ketika lo kenalan sama cewek, kenapa ya cewek tuh kayaknya jijik banget sama gue, kenapa ya cewek tuh kayaknya menghindari gue, ya karena lo gak cinta sama diri lo sendiri. Coba lo bayangin gini, ada orang yang mungkin dia minder, dia gak cinta sama dirinya sendiri, kemudian 3 bulan kemudian dia bertransformasi, dia lebih mencintai dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dia makan dengan makanan bergizi, jaga pola makan, kemudian fitness, sampai akhirnya
Dia itu punya badan yang bagus, dia juga kursus, dia juga kuliah, sampai akhirnya dia punya wawasan, sampai akhirnya dia punya skill, misalnya skill teknik gambar atau arsitek dan lain sebagainya. Akhirnya dia merasa bahwa, "Oh, ternyata gue hebat ya. Oh, ternyata gue bisa jadi arsitek ya. Oh, ternyata gue bisa dapat pekerjaan ini." Akhirnya dia merasa cinta sama dirinya sendiri, dia menghargai dirinya sendiri. Lalu dia PDKT sama cewek. Dia akan lebih mudah PDKT. Karena apa? Karena dia sudah cinta sama dirinya sendiri. Lo harus pahami bahwa energi cinta, energi kasih sayang itu bisa dirasakan. Kalau lo sudah mencintai diri lo sendiri, maka energi itu akan memancar keluar. Dan ketika lo PDKT sama cewek, cewek sudah merasakan, oh ini orang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Oh ini orang sudah mencintai dirinya sendiri. Dan energi yang ada dalam diri kita yang terpancar keluar, itu bisa berwujud seperti energi karismatik. Sehingga orang ketika ngelihat kita itu akan lebih terkesima, orang melihat kita tuh akan lebih apa ya, mereka akan lebih respect sama kita karena kita punya aura positif. Ingat, hal seperti ini tidak didapatkan secara instan. Yang namanya kesadaran, yang namanya ilmu romansa itu nggak bisa lo dapetin secara instan. Ada yang namanya alat tukar, ada yang namanya mahar. Nah, kalau kalian memang ingin belajar romansa, kalian bisa mulai dari ebook di Pria Bertumbuh. Lalu baca ebook tersebut, itu bisa menjadi fondasi kalian dalam hubungan romansa. Setelah itu, lo bisa belajar teknik-teknik yang lain. Lo bisa belajar buku-buku dari psikologi, buku-buku sosial gitu. Sehingga lo itu sudah punya fondasi. Kalau lo sudah punya fondasi, lo punya dasar yang kuat, lo mau belajar teknik apapun itu akan sangat gampang. Tapi kalau dasarnya nggak kuat, lo belajar teknik apapun itu terasa sangat hambar. Ibarat kata kalau lo nggak belajar dasar-dasar romansa, lo praktekin teknik apapun itu pasti akan selalu gagal. Karena apa? Karena ada missing puzzle yang belum kalian dapetin, yaitu ilmu dasar tentang romansa. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.